Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi penegakan hukum. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Jadi penegakan hukum itu adalah suatu proses yang kompleks dan sistematis yang dilakukan oleh aparat atau lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum yang berlaku di suatu negara itu ditaati, dihormati, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok. Penegakan hukum itu tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemberian saksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan kesadaran hukum dalam masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menegakkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Jadi kita itu bisa ibaratkan hukum itu seperti rambu lalu lintas. Jadi kalau rambu lalu lintas itu nggak ada yang ngawasin dan menindak pelanggar, maka semua orang bisa seenaknya sendiri dan akhirnya terjadi kekacauan. Nah, kenapa sih penegakan hukum itu seperti polisi lalu lintas? Dia itu bakal memastikan semua orang patuh pada aturan supaya jalanannya aman dan tertib. Lanjut ke tujuan penegakan hukum. Tujuan utamanya itu adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Contohnya seperti yang pertama, melindungi hak asasi manusia. Jadi penegakan hukum itu juga berfungsi untuk melindungi hak setiap warga negara seperti hak atas harta, keselamatan, dan kebebasan. Jadi jika ada yang dirugikan atau yang ditindas, penegakan hukum hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan. Contohnya seperti warga yang tanahnya itu diambil secara paksa, maka warga itu bisa menuntut ke pengadilan untuk mendapat kembali haknya. Yang kedua ada menjaga ketertiban dan keamanan. Penegakan hukum itu memastikan masyarakat hidup dalam keadaan tertib dan teratur. Jika tidak ada penegakan hukum, maka orang bisa melakukan apa saja suka hati, bahkan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, dengan adanya hukum yang ditegakkan, maka semua orang akan lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan. Contohnya seperti polisi mengatur lalu lintas dan menindak pelanggar supaya jalan raya itu tetap aman dan tertib. Selanjutnya yaitu menjamin keadilan. Jadi penegakan hukum itu juga bertujuan agar setiap orang diperlakukan dengan adil tanpa memandang status, jabatan, atau kekayaan. Keadilan itu berarti setiap orang itu mendapatkan haknya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Tidak ada yang kebagi hukum. Contohnya seperti pejabat dan rakyat biasa yang melanggar hukum, dia harus tetap dihukum sesuai aturan. Yang terakhir yaitu mewujudkan kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu artinya pelanggaran hukum akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Jadi itu bisa membuat hukum bisa diandalkan karena masyarakatnya itu tahu bahwa tindakan yang salah itu pasti ada akibatnya dan tindakan yang benar pasti akan dilindungi. Contohnya seperti seorang yang mencuri dihukum sesuai pasal pencurian dalam KUHP. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum itu terdiri dari beberapa unsur baik dari lembaga negara maupun masyarakat. Berikut adalah pihak-pihak utama yang terlibat, yaitu yang pertama ada polisi yang bertugas untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana seperti menangkap, menahan, dan mengumpulkan bukti. Yang kedua ada jaksa. Ini sebagai penuntut umum dalam perkara pidana karena dia akan melimpahkan perkara ke pengadilan dan menuntut pelaku di depan hakim. Yang ketiga ada hakim dan pengadilan, yaitu dia akan mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dan bukti di persidangan. Jadi dia akan menjatuhkan vonis atau putusan terhadap terdakwa. Yang terakhir ada KPK, BNN, dan lain-lain yang ini tuh seperti lembaga khusus sesuai bidangnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penegakan hukum dan tantangannya. Yang pertama, proses penegakan hukum. Secara umum, penegakan hukum melalui beberapa tahap. Yang pertama ada penyelidikan, yakni dilakukan oleh pihak kepolisian atau lembaga tertentu untuk mengumpulkan informasi awal. Yang kedua ada penyidikan, yakni mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Yang ketiga ada penuntutan, dilakukan oleh jaksa untuk membawa perkara ke pengadilan. Yang keempat, ada persidangan dan putusan, dilakukan oleh hakim yang memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Yang kelima, eksekusi putusan, yakni pelaksanaan hukuman oleh jaksa atau lembaga yang terkait. Selanjutnya ada tantangan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama itu korupsi dan intervensi politik. Banyak aparat penegakan hukum yang terlibat korupsi, intervensi politik dalam proses hukum, misalnya untuk melindungi elit tertentu. Kedua, yakni lemahnya integritas aparat penegak hukum, yakni adanya praktek suap, gratifikasi, dan mafia hukum masih kerap terjadi. Aparat terkadang juga menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, ketimpangan akses keadilan, yakni warga miskin seringkali kesulitan mengakses bantuan hukum. Terus diskriminasi terhadap kelompok tertentu juga masih terjadi. Selanjutnya, sistem birokrasi yang lamban. Proses hukum bisa memakan waktu yang lama karena tumpang tindih aturan dan administrasinya. Selanjutnya, tumpang tindih regulasi. Banyak undang-undang yang saling bertentangan atau tidak sinkron, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Next, minimnya edukasi hukum. Masyarakat umum masih banyak yang belum memahami hak-hak hukum mereka. Selanjutnya ada kriminalisasi terhadap aktivis. Ada kekhawatiran bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan korporasi. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penegakan hukum dan upaya peningkatan penegakan hukum. Kasus korupsi pejabat negara. Contohnya proyek KTP Setia Novanto. Proyek eKTP adalah program pemerintah untuk membuat kartu identitas elektronik yang berlaku nasional. Dalam proyek ini terungkap adanya praktek korupsi berjamaah yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di negara, termasuk Setia Novanto yang menjabat sebagai ketua DPR saat itu. Nah, modus dari kasus ini adalah mengelubungkan anggaran proyek, pengaturan pemenangan tender, pembagian dana kepada sejumlah pejabat dan anggota DPR. Proses penegakan hukumnya, KPK melakukan penyelidikan, menetapkan tersangka, dan penangkapan. Pengadilan Tipikor Jakarta menyidangkan kasus ini secara terbuka. Setia Novanto terbukti bersalah dan vonis 15 tahun penjara. Makna hukum. Kasus ini menjadi simbol keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di tingkat elit politik, memberikan efek jera serta memperkuat tuntutan transparansi dan pengadaan barang jasa negara. Terus contoh kedua tuh penindakan narkoba oleh BNN. Nah, contohnya pabrik narkoba di Karawang tahun 2021. Pada waktu itu BNN menggerebek sebuah rumah di Karawang yang dijadikan pabrik rahasia pembuatan narkotika, jenis sabu dan ekstasi. Kasus ini merupakan bagian dari upaya memutus rantai produksi dan distribusi narkotika dalam negeri. Fakta dari kasus ini adalah rumah tersebut disulap menjadi laboratorium gelap narkoba. Petugas menemukan peralatan kimia, bahan baku, dan narkoba siap edar. Pelaku diduga terhubung dengan jaringan internasional. Proses penegakan hukum. Penggerebekan dilakukan secara mendadak oleh tim BNN. Pelaku ditangkap dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Barang bukti disita dan dimusnahkan sesuai prosedur. Makna hukum dari kasus ini adalah menunjukkan peran aktif BNN dalam menghentikan produksi narkoba, mencegah peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Terus contoh selanjutnya itu penanganan pelanggaran HAM. Contohnya tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi 1998 dan Semanggi 1999 terjadi saat mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi protes terhadap militer dan kebijakan politik transisi Orde Baru yang reformasi. Aparat keamanan menembak demonstran, menewaskan belasan orang. Fakta dari kasus ini adalah Semanggi 1 terjadi pada November 1998 menewaskan 17 orang. Terus Semanggi 2 terjadi pada September 1999 menewaskan 12 orang. Proses penegakan hukum dari kasus ini adalah Komnas HAM menyelidiki dan menyatakan terdapat indikasi pelanggaran HAM berat. Terus DPR menyatakan bukan pelanggaran HAM berat pada tahun 2021. Menjabatkan proses pengadilan terlambat. Hingga kini belum ada pengadilan HAM yang digelar untuk kasus ini. Nah, makna hukum dari kasus ini adalah menjadi simbol belum tuntasnya reformasi di bidang hukum dan HAM, meningkatkan desakan masyarakat sipil agar negara menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara adil dan transparan. Terus upaya penegakan hukum. Reformasi 1. Reformasi lembaga. Reformasi lembaga hukum mencakup pembaruan struktur, sistem, dan budaya kerja lembaga. Penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tujuannya adalah menciptakan lembaga yang profesional, bebas korupsi, serta mampu menjalankan hukum secara adil dan efektif. Hal ini juga termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Terus, upaya kedua, peningkatan transparansi akuntabilitas. Transparansi berarti proses hukum dapat diakses dan dipantau oleh publik sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas adalah tentang pertanggungjawaban lembaga dan aparat hukum terhadap tindakan dan keputusannya. Keduanya penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta memastikan hukum ditegakkan secara objektif dan tidak diskriminatif. Terus upaya ketiga itu edukasi hukum bagi masyarakat. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Edukasi hukum bertujuan dengan kesadaran hukum agar masyarakat dapat menghindari pelanggaran, memahami proses hukum serta menuntut keadilan. Ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, kurikulum sekolah, media massa serta pelatihan di tingkat komunitas. Terus upaya keempat, penguatan sanksi hukum. Sanksi hukum yang tegas dan profesional dapat memberikan efek jerah bagi pelanggar hukum. Penguatan sanksi mencakup pemberlakuan hukum bagi hukum yang sesuai, konsisten dan tidak terbang pilih. Hal ini juga mencakup upaya memastikan bahwa sanksi benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekadar halus di peraturan. Nah, keempat, poin ini saling berkaitan dan jika dilaksanakan secara konsisten akan memperkuat sistem penegakan hukum dan memperbaiki keadilan di masyarakat. Kesimpulan dari materi penegakan hukum penting untuk keadilan dan ketertiban. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan berjalan tertib dan adil. Tanpa penegakan hukum, pelanggaran akan merajalela dan keadilan sulit tercapai. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama dan merasa aman. Nah, jadi jika di suatu negara tidak ada penegakan hukum, mungkin rasa aman bagi masyarakat itu terganggu. Seperti itu. Terus dua, perlunya peran semua publik. Nah, dalam penegakan hukum bukan cuma aparat penegakan hukum yang bertugas. Contohnya kita juga sebagai masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas aparat penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi sipil. Masyarakat harus sadar hukum, melaporkan pelanggaran, dan menghormati proses hukum. Pemerintah harus memastikan hukum ditegakkan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin sampai situ saja
penjelasan yang bisa kami jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.